Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tertulis jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat ketiga yang mengatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Berarti segala sesuatu ada aturannya yang juga diikuti adanya hukuman kalau aturan itu dilanggar. Sedikitnya di Indonesia ada 5 hukuman pokok, pemirsa. Beberapa di antaranya seperti hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan termasuk di situ ada hukuman mati yang sampai dengan saat ini masih menuai pro dan kontra. Bahkan terbaru ada juga kasus penjatuhan vonis hukuman mati bagi seorang oknum polisi. Kita akan lihat informasinya di slide pertama. Melansir dari medcom.id, ada judul oknum polisi terdakwa pembunuhan 2 perempuan divonis hukuman mati. Ini adalah informasi yang terbaru di mana Aibda Roni Syahputra, oknum polisi terdakwa pembunuhan 2 perempuan, divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim PN Medan. Keluarga korban menangis haru mendengar vonis hakim. Aibda Roni Syahputra sebelum melakukan pembunuhan sudah melakukan tindakan kekerasan seksual, kemudian melakukan tindak penyekapan hingga membunuh dan membuang 2 jasad tersebut di 2 lokasi yang berbeda. Ini adalah kasus vonis hukuman mati yang terbaru terjadi di Indonesia. Kita akan melihat ke slide berikutnya, pemirsa, untuk kita bisa menyimak sebetulnya sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia, siapa saja yang bisa dikenakan hukuman mati. Yang pertama adalah pelaku makar untuk menjatuhkan presiden. Ini tertuang di pasal 104 KUHP. Kemudian penghancur tempat alat perhubungan atau gudang persenjataan, ini juga hukuman terberatnya adalah hukuman mati, tertuang dalam pasal 124 ayat 3 KUHP. Kemudian orang atau kelompok menyebab kekacauan kepada lembaga pertahanan negara, pasal 124 BIS KUHP. Dan yang keempat adalah bandar atau pengedar narkoba. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Saya soroti untuk bandar atau pengedar narkoba, mengapa bisa dikenakan hukuman mati kalau kami melihat data dari pihak BNN mengatakan bahwa pemberian hukuman mati kepada para bandar atau pengedar narkoba tidak hanya sebatas untuk memberikan efek jera, namun juga sebagai langkah melindungi masyarakat atau defense society, dan lebih jauh lagi untuk melindungi generasi muda bangsa Indonesia dari dampak negatif adanya narkoba itu sendiri. Dan ini adalah juga merupakan salah satu penegakan hak asasi manusia. Kita akan melihat ke slide berikutnya untuk melihat lagi siapa yang bisa dihukum mati, pemirsa. Berdasarkan regulasi yang ada di negara Indonesia, adalah orang atau kelompok yang melakukan ancaman kekerasan, pemaksaan hingga pencurian. Ini tertuang dalam pasal 368 ayat 2 KUHP. Kemudian pembunuhan berencana tertuang dalam pasal 140 ayat 3 KUHP. Pencurian dengan kekerasan hingga korban mati, pasal 365 ayat 4 KUHP. Dan perompak di laut, pesisir atau sungai hingga korban itu meninggal dunia. Ini tertuang dalam pasal 444 KUHP. Nah, pemirsa, setelah kita mengetahui siapa-siapa saja yang bisa dikenakan hukuman mati berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, maka kita akan menuju ke slide berikutnya untuk terlebih dahulu melihat sejarah hukuman mati di Indonesia. Sebetulnya ini sudah ada sejak kapan? Ternyata hasil riset kami menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia ini sudah ada sejak zaman kolonial dan dipertahankan hingga awal kemerdekaan. Setelah itu masih dipertahankan pada tahun 1951, di mana hukuman mati diterapkan untuk menghalau pemberontakan yang saat itu berkembang masif di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian di tahun 1956 sampai 1966, hukuman mati juga masih dipertahankan oleh pemerintah Indonesia saat itu untuk merespon kondisi ekonomi Indonesia yang menurun drastis. Dan pada saat itu disebabkan karena inflasi di dunia saat itu sedang sangat tinggi sehingga berdampak pada sandang pangan dan kejahatan di sektor ekonomi baik oleh masyarakat maupun oleh pejabat negara pada saat itu, sehingga hukuman mati dipertahankan. Kemudian di tahun 1966 sampai 1998, pemirsa, hukuman mati juga masih dipertahankan sebagai upaya mencapai stabilitas politik. Nah, eksekusi hukuman mati pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1979. Pada saat itu dengan terdakwa Osin yang merupakan
pedagang kambing dan tukang jagal di Mojokerto. Pada saat itu Usin dikenakan vonis hukuman mati karena dia membunuh 6 rekan bisnisnya pada tahun 1964. Kita lihat periode waktunya, kejadian pembunuhan di tahun 1964, eksekusi hukuman matinya di tahun 1979. Ada jeda 15 tahun di situ. Nah, kita berikutnya untuk mengetahui sebetulnya berapa jumlah vonis hukuman mati yang sudah ada di Indonesia dari tahun ke tahun. Kita akan ambil sampelnya sejak tahun 2014, pemirsa. Dari tahun 2014 ada 6 vonis hukuman mati. Ini kami garis bawahi pemberian vonis hukuman mati, bukan eksekusi hukuman mati. Ini yang perlu diperjelas. Kemudian di tahun 2015 46 vonis, 2016 60 vonis, 2017 turun menjadi 47 vonis. 2018 naik 1 yaitu menjadi 48, 2019 80 vonis, dan 2020 atau tepatnya tahun lalu sebanyak 117 vonis. Kita bisa melihat di sini ada tren penambahan pemberian vonis hukuman mati dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Kita akan menuju ke slide berikutnya pemirsa. Saya akan ajak Anda untuk melihat sebetulnya dari jumlah vonis tersebut paling banyak ini di sektor tindak pidana kejahatan seperti apa? Ternyata kami ambil data dari Global Amnesty International bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kita lihat di area berwarna kuning ini adalah vonis hukuman mati yang berhubungan dengan kasus narkoba. Kemudian di area abu-abu ini adalah total tindak pidana kejahatan secara keseluruhan. Kita bisa lihat bagaimana kasus narkoba di Indonesia mendominasi vonis hukuman mati. Berikutnya pemirsa, muncul sebuah ada sikap dari masyarakat. Ada pro, ada yang mendukung terkait dengan kebijakan hukuman mati, ada juga yang kontra, ada yang menolak. Kita akan melihat apa alasan mereka yang mendukung adanya kebijakan hukuman mati bagi atau untuk tetap diterapkan di Indonesia. Ternyata mereka golongan pro atau mendukung mengatakan bahwa hukuman mati ini bisa menimbulkan efek gentar, efek jera. Itu yang mereka pendapat mereka dikatakan seperti itu. Yang kedua, mereka menginginkan hukuman mati untuk tindak pidana berat. Ini adalah alasan dari mereka yang mendukung adanya hukuman mati di Indonesia. Kemudian di kubu kontra, mereka berpendapat bahwa hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Kemudian juga bisa orang dapat salah dihukum. Yang ketiga, tidak ada efek gentar khusus sebetulnya. Ini sangat kontras dengan kubu yang mendukung hukuman mati. Dan yang terakhir adalah masa tunggu eksekusi lama. Di poin keempat ini kami soroti bahwa data dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR mengatakan bahwa mereka menemukan ada terdakwa hukuman mati yang harus menunggu 10, 20, bahkan hingga 40 tahun. Dan selama masa tunggu ini mereka diperlakukan dengan tidak wajar, dengan tidak baik. Sel dengan intensitas cahaya yang sangat rendah. Kemudian kecukupan gizi ini juga mendapatkan sorotan. Sehingga hal-hal negatif ini bisa menimbulkan sebuah fenomena deret tunggu. Dalam artian mereka terpidana hukuman mati sambil menunggu masa eksekusinya. Ternyata mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang buruk di dalam tahanan. Demikian paparan fact check untuk kali ini. Eva, program Metro Siang. Saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Reno Reksa untuk pemaparan Anda.